Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febrilianti Fajri dengan NIM 11920500041. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan media interaktif. Untuk yang pertama, kita buka new project, kemudian kita klik slide-nya, lalu kita ubah background-nya ke desain, kemudian background style, format style. Nah, format backgroundnya kita ganti picture, lalu kita pilih filenya, dan saya di sini memilih gambar classroom. Kemudian saya ubah transparansinya. Saya ubah transparansinya menjadi 25%. Kemudian kita ke insert, ke shape, dan kita pilih kotak untuk menjadi judul materi. Lalu edit text, kemudian kita masukkan judulnya yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Lalu kita ubah stylenya. Saya gunakan Algerian, kemudian di bold dan diperbesar. Lalu sesuaikan saja posisinya. Oke, jika posisinya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita ke format, lalu kita ubah shape fill-nya. Warnanya saya ubah menjadi orange, kemudian non outline. Lalu ke menu insert, kita buat button untuk tombol kompetensi, kemudian indikator, tujuan, materi, soal pembahasan, dan kuis. Kita sesuaikan saja jaraknya. Jika sudah sesuai, kita klik kanan, lalu kita tambahkan teksnya. Button yang pertama, kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian yang kedua indikator, yang ketiga tujuan, yang keempat materi, yang kelima soal dan pembahasan, dan yang keenam kuis. Selanjutnya kita desain, kita klik menu insert, kemudian karakter. Lalu saya memilih karakter tersebut, kita ubah expressionnya menjadi talking, dan posenya seperti itu. Lalu kita crop dulu menjadi setengah badan, lalu kita geser ke bawah dan kita perbesar. Selanjutnya kita kembali lagi ke menu insert, lalu kita pilih picture dan picture from file. Kita pilih gambar untuk digunakan sebagai icon profile. Kita ubah dulu menjadi lingkaran, kita crop, lalu kita sesuaikan ukurannya, kita letakkan di pojok kiri bawah untuk icon profile, yang nantinya kita gunakan sebagai tombol untuk melihat profil. Lalu lakukan hal yang sama untuk membuat tombol referensi. Oke, ini dia tampilan utama dari aplikasi yang akan kita buat. Selanjutnya kita ke new slide dan kita pilih blank. Lalu kita ubah desainnya, kita pilih picture, lalu kita ambil dari file, kita gunakan papan tulis sebagai backgroundnya, lalu open, kemudian close. Selanjutnya kita ke menu insert, lalu shape, kita buat dasarnya untuk mengisi materi, kita sesuaikan. Kemudian kita ubah shape fill-nya menjadi putih dan no outline.
Kemudian kita edit formatnya, saya ubah transparansinya menjadi 17%. Kemudian ke menu insert, kita membuat marker. Nah, di sini kita membuat menu home, lalu diberi captionnya, klik ini jika ingin menuju home. Setelah itu kita bisa atur posisinya. Lalu ke menu insert lagi, kita buat button. Kita buat button KIKD, kemudian indikator, tujuan, materi, soal pembahasan, dan kuis. Lalu kita menuju slide yang kedua, kemudian klik kanan dan duplikat. Kita duplikat sebanyak materi yang akan kita butuhkan. Lalu kita ubah namanya menjadi home, kemudian KI dan KD, hingga kuis. Kita copy materi yang akan kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada slide yang kedua, kita buat text box, lalu kita paste. Untuk ukurannya kita sesuaikan. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk mengisi indikator, tujuan, materi, dan soal pembahasan. Oke, selanjutnya kita ingin membuat gurunya seolah-olah bergerak. Kita klik state, kemudian new state, kita ubah ke hover, add, lalu kita klik gurunya, lalu kita cari pose lain. Nah, posenya seperti ini. Lalu kita beri caption. Lalu kita klik kanan, kemudian edit text. Kita beri captionnya hello. Kemudian kita ubah formatnya menjadi warna hijau. Dan outline-nya kita pilih warna putih. Kemudian kita klik down editing. Lalu pada menu KD kita tambahkan nya, lalu actionnya kita ke jump to slide, slide-nya kita akan berpindah ke KIKD. Lalu button yang kedua kita akan berpindah ke indikator. Button yang ketiga kita akan berpindah ke tujuan. Button keempat, kelima, dan keenam mengikuti.
Lalu kita tambahkan trigger untuk menu home-nya. Jump to slide, kita menuju ke home. Kemudian kita juga tambahkan trigger untuk KI ke KIKD, kemudian indikator ke indikator, tujuan hingga kuis disesuaikan dengan pasangannya. Oke, jika sudah selesai kita preview dulu scan-nya. Kita tunggu. Oke, dapat kita lihat jika kursornya kita letakkan di badan gurunya, maka captionnya akan muncul dan gayanya berubah. Lalu kita coba klik KD dan muncul tampilan KD dan KI. Kemudian indikator karena belum dimasukkan materinya, jadi masih kosong. Lalu kita close untuk mengisi materi indikator, tujuan, materi, dan soal pembahasan. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita buat kuis. Pastikan semua buttonnya, semua triggernya tertuju ke slide yang tepat. Lalu kita buat desain untuk kuisnya. Kita tambahkan slide yang baru, lalu grade question. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih multiple choice untuk soal pilihan ganda. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di situ ada enter the question untuk menulis soal, lalu enter the choice untuk menulis jawabannya. Kita pilih media untuk memasukkan soalnya. Oke, medianya sudah muncul, lalu kita ketik choice-nya. Itu kita buat A sampai D. Nah, lalu pada kolom korek kita pilih kunci jawaban yang benar. Dan poinnya kita ubah, karena saya ingin membuat soalnya 4, kita beri satu soalnya 25 poin. Nah, lalu kita ke slide view, kita ubah backgroundnya, kita pilih gambar, lalu kita sesuaikan letaknya. Karena kita menggunakan media, jadi letak soalnya kita letakkan di bawah untuk caption selamat mengerjakan. Kemudian kita klik kanan, lalu duplikat slide kuisnya. Kita membutuhkan 4 slide. Lalu kita hanya mengubah soalnya, yaitu mengubah medianya. Kita remove dulu, lalu kita ganti soal yang kedua. Lakukan hal yang sama hingga soal yang terakhir. Kemudian untuk soal yang terakhir kita hapus incorrect dan correctnya. Kemudian kita klik edit properties. Untuk soal yang terakhir kita klik submit, lalu edit properties lagi. Soal yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga kita next. Jika sudah selesai, kita tambahkan slide baru, kita pilih result.
dan create result slide, kemudian insert. Slide ini berfungsi untuk melihat skor, lalu kita lihat, pastikan semua soalnya checklist, lalu kita ubah passing skornya, KKM-nya 75%. Kemudian kita ke menu desain, kita ubah background-nya, pilih gambarnya, kita ubah transparansinya. Lalu untuk your score, passing skornya kita geser ke kanan. Kemudian garisnya juga kita geser. Review quiz kita geser juga. Oke. Selanjutnya kita ke menu insert, lalu kita pilih karakter. Nah, sebelumnya kita harus klik dulu success. Itu muncul congratulations your page. Nah, kita geser ke result. Kemudian kita pilih karakter. Kita pilih karakter Atsumi, lalu posenya karena ini sukses, nilainya besar, jadi kita beri jempol. Kita sesuaikan gambarnya, kita crop dulu, lalu kita perbesar. Oke, kemudian kita klik file, kita geser dulu, lalu kita pilih karakter. Karena ini nilainya di bawah KKM, jadi kita posenya berbeda. Kita crop dan kita perbesar. Kemudian button start ini kita ubah triggernya ke soal. Kita tambahkan menu home pada file dan suksesnya. Kemudian kita belum membuat slide untuk profile, kita buat slide baru, kemudian kita ubah backgroundnya. Langsung saja saya sudah membuat gambar untuk background sekaligus profilnya. Kita klik seperti ini, kemudian kita buat menu home-nya. Dan jangan lupa triggernya diubah agar semua tombol berfungsi. Kemudian kita tambahkan slide baru lagi, slide blank. Lalu kita tambahkan backgroundnya di desain, kemudian kita ubah backgroundnya, pilih file, oke, sudah muncul. Lalu kita beri menu home,
di pojok kanan atas. Kemudian tambahkan triggers-nya ke menu home. Lalu kita beri text box. Kita copy referensinya. Lalu kita paste dan sesuaikan ukuran dan gayanya. Setelah itu kita juga harus setting triggers-nya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, pastikan semua triggers-nya berfungsi. Oke, tampilan kuisnya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan jika kita memiliki nilai yang bagus. Kita juga bisa review ulang. Dan ini adalah tampilan jika kita memiliki nilai di bawah KKM. Oke, kita publish aplikasinya, klik publish, lalu formatnya HTML5 only, langsung saja di publish dan kita bisa buka. Nah, untuk story underscore HTML5 ini kita ubah menjadi index. Kemudian kita menggunakan aplikasi lain untuk mengubah menjadi aplikasi agar bisa berbasis Android. Kemudian pilihannya kita mengikuti dan kita pilih file atau foldernya seperti itu. Kemudian kita ubah ikonnya, kemudian klik full screen, lalu custom lambang loadingnya, kemudian kita generate APK. Oke, kita tunggu dan finish. Kemudian dapat kita lihat di library. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.